Bangga bersarung mangga. Ta'ala. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Beliau menyampaikan bahwasanya la tathbutu da'awi bil aqwali hatta takuma bi itsbatiha al bayyinatu min al af'ali wal a'mali. Tidaklah dianggap benar, tasbutu sabit benar. Ad-da'awi pengakuan bil aqwali yang diakukan dengan lesannya, omong kosong itu enggak ada artinya. Orang ngaku-ngaku hatta taquma bi itsbatiha al bayyinatu, sehingga ada bukti, ada saksi. Bukti dan saksi, al-bayyinatu bukti dan saksi. Cuman kalau dalam beberapa permasalahan urusan duniawi, persengketaan, itu namanya orang saksi dua. Cuman bayyinah di sini Imam Haddad akan membawa ke dalam dunia tasawuf, bukan dunia hukum. Dunia hukum jelas syuhada, syuhud, saksi-saksi. Untuk bayyinah sebagai bukti dengan saksi. Akan tapi di sini karena ini ilmu akhlak, ilmu adab, Imam Haddad akan membawanya kepada dunia adab, dunia akhlak. Tidak sah pengakuan mendakwakan dirinya sebagai seseorang. Apa saja tidak cukup omongan, harus ada buktinya. Dari minal af'ali wal a'mali, daripada perbuatan dan perilakunya yang bisa dibaca oleh orang. Mulai dari orang misalnya mengaku cinta kepada Allah, kita mulai dari sini. Kalau memang betul pengakuanmu cinta kepada Allah, ada buktinya dong. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kita mulai dari yang tertinggi dulu, yang mengaku bahwasanya dia cinta kepada Allah, meyakini Allah adalah penciptanya, dan mengerti Allah maha kuasa untuk menyiksanya, lalu muncul rasa takut, dan mengerti bahwasanya Allah maha kasih dengan karunia-Nya, lalu rindu. Dan itu kalau tertanam betul dalam-dalam di dalam hatinya, maka tentu akan ada bukti. Bukan hanya sekedar mengatakan, oh bagiku Allah nomor satu, Allah di lesannya tak. Ternyata gara-gara tawaran bisnis saja sholatnya hilang. Gara-gara ini melanggar Allah, ini bohong. Dia hanya mengaku-ngaku soal nomor satukan Allah, menomor satukan Allah, nomor 10 terus. Nah ini problem, ngaku-ngaku gak cukup. Sehingga kul in kuntum tuhibbunallah, jika kau betul mencintai Allah, ada tandanya, kata Nabi atau Allah mengajarkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umat, hei umatku, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian wahai sahabatku dan pengikut sahabat tabi'in dan umat yang ada di Cirebon semuanya dan di Indonesia semuanya, kul in kuntum tuhibbunallaha, jika engkau betul-betul mencintai Allah seperti yang kau akukan selama ini, suka ngaku-ngaku, takut pada Allah, cinta Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Maka tanda cinta kita kepada Allah adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka setelah itu Allah akan membalas dengan cintanya. Allah membalas dengan cintanya. Tapi di tengah-tengahnya adalah bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia tasawuf adalah dunia ngaku-ngaku. Dalam banyak kebaikan ini kita suka ngaku-ngaku. Ngaku cinta Nabi, cintanya di lesan, spanduk gede-gede, pecinta majelis pecinta Nabi SAW, katanya begitu, di kaos yang gede, I love Rasulullah, dan seterusnya. Itu adalah mengaku-aku, tapi perlu bukti, tidak akan dianggap kecuali ada buktinya. Imam Haddad ingin mengajak bicara akan bukti. Wahai hamba yang mengaku engkau adalah punya kedekatan dengan Allah, buktimu mana? Bagaimana ikatanmu dengan Rasulullah? Kemudian yang mengaku cinta Rasulullah, kenapa Rasulullah selalu menjadi nomor 2? Cara makanmu pun tidak seperti makan Rasulullah.
Padahal itu yang paling gampang. Katanya Rasulullah nomor satu bagimu, katanya engkau cinta Rasulullah. Cara berjalan pun juga jauh dari Rasulullah. Cara tidur pun, jadi ke toilet, cara ke toilet dan semuanya. Ini gambaran tentang bagaimana kita ini dengan Rasulullah yang mengaku engkau cinta Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya di lisan. Artinya seolah-olah Imam Haddad mengatakan banyak orang ngaku-ngaku cinta Nabi dengan lisannya. Agar dunia akhlak, dunia tasawuf, yang mengaku tasawuf seorang sufi. Apakah anda tahu apakah seorang sufi itu ahli tasawuf? Seorang tasawuf adalah orang yang mendekatkan diri dengan berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maka sufi itu orangnya rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, ada syariatnya. Maka sekarang ada tasawuf palsu, bohong, tahajud gak seneng, sholat seenaknya, pelanggaran syariat, gak ada. Seorang sufi adalah orang yang sangat berpegang kepada syariat. Makanya jangan sampai ngaku sufi kalau tidak berpegang kepada syariat. Ini dikatakan Imam Junaid al-Baghdadi. Abu Yazid al-Bustami mengatakan, kalau seandainya engkau melihat ada orang terbang di awang-awang atau berjalan di atas air, jangan percaya kalau itu keramat, kecuali engkau telah cocokkan perilakunya dengan syariat Nabi. Sudahlah anda pakai hukum zahir ini, tidak usah pakai batin-batinan. Batin urusan Allah. Allah yatawalas sarair. Kalau orang sifati bahasanya dia kekasih Allah, waliullah, dia paling menghormati syariat Nabi. Imam Abu Yazid al-Bustami suatu ketika mendengar berita tentang satu orang yang disifati bahwasanya dia adalah wali, kekasih Allah. Memang betul tampak dia kekasih Allah. Salatnya khusyuk di masjid, ditunggu oleh Abu Yazid al-Bustami. Tiba-tiba setelah keluar meludah. Ternyata meludahnya tidak pakai adab, meludah di dinding masjid. Karena masjid zaman dulu kan bukan keramik begini. Biarpun bukan keramik, bukankah hukum meludah di masjid tidak diperkenankan? Kafarahnya adalah membuangnya, sebuah kesalahan. Langsung ditinggal dia. Bagaimana seseorang wa kaifa yukram bi asrarillahi man lam yu'azzim sya'airallah. Bagaimana akan dimuliakan orang dengan sir-sir dari Allah, tanda sesuatu yang agung dari Allah, kalau dia tidak bisa mengagungkan syiar Allah, masjidnya tidak dihargai. Ini hati-hati. Khususnya dunia tasawuf, ini tasawuf banyak dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf palsu. Sufi adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berpegang dengan syariat. Artinya urusan kepada Allah akan diperbaiki dengan menjaga keseimbangan urusan dengan sama manusia. Nah, sufi adalah harus syar'i. Tidak akan ada waliullah kecuali dia sangat mengerti tentang syariat Allah. Seorang mursyid thariqah harus sangat mengerti tentang hukum-hukum fikihnya. Bagaimana dia akan menjadi mursyid, memberikan petunjuk umat kepada Allah kalau dia tidak mengerti ilmunya? Teringat Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, lihat. Beliau bercerita tentang keadaan di Dimashq, Syria. Banyak orang ngaku-ngaku jadi syekh thariqah. Syekh thariqah. Waduh, serem. Di sini itu banyak orang ngaku sebagai syekh thariqah. Jadi murid saja nggak pantas. Kami bayangkan itu di negeri Syam, tempatnya ulama. Bagaimana di negeri kita ini? Guru thariqah tidak dipilih, hanya pilihannya warisan. Bapaknya meninggal dunia, langsung anaknya dikasih kopiah putih, langsung suruh begini, merunduk, langsung dikerumunin orang. Ada tim suksesnya. Kadzab, dusta. Dikeramat-keramatkan, padahal dia adalah super tidak mengerti. Belajar enggak, ngaji enggak, makom bapaknya dipakai. Oh, dusta. Sak pengikutnya dusta. Kenapa? Justru makom sengaja ini dibuat semacam itu supaya apa? Supaya kepentingan kemaslahatan dia itu enggak hilang. Nah, ini bisa jadi ya semacam itu. Sudahlah, kalau anda masuk dunia tasawuf sederhana, dekat Allah dengan Allah, syariat kepada Allah, sangat mengagungkan syariat Allah. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, thariqatna, cara hidup kami seorang sufi adalah diikat dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sudah keramat-keramat yang aneh-aneh jangan dipercaya. Melanggar syariat kok dikeramatkan. Ini kan kita harus kembali kepada dunia syariat yang sesungguhnya. Pernah mungkin dengar kisah, kalau kiai semakin nyeleneh itu semakin tinggi pangkatnya. Ini kok aneh.
masih nyeleneh tentang syariat, tentang ini, dianggap kayak Syekh Siti Jenar, Hallaj. Hallaj itu kan dalam kisah ya, dikisahkan masalah kebenarannya dikembalikan kepada pembawa ceritanya. Katanya ada seorang alim namanya Hallaj, kalau di negeri kita namanya Syekh Siti Jenar. Hallaj itu punya kalimat yang mengeluarkan dirinya dari wilayah Islam. Mengatakan yang dalam jubahku itu Allah, mengatakan Allah, Allah, mengatakan dirinya adalah Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Di saat dia mengatakan semacam itu, dohirnya, jangan sok tahu batinnya, dohirnya mengucapkan kalimat yang mengeluarkan dirinya dari iman. Diadili oleh para ulama saat itu, lalu dipenggal dengan pedang syariat. Pedang syariat, hukum syariat mengatakan Hallaj dengan kalimatnya keluar dari iman, dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, darahnya itu mengalir dan menuliskan kalimat syahadat. Katanya seperti itu. Anggap saja ini benar, oke. Baru setelah itu orang khusnudon bahwasanya itu adalah waliullah yang waktu itu mengucapkan kalimat yang menjadikan dirinya kafir, akan tapi sesungguhnya dia tidak punya maksud semacam itu. Tapi yang membunuhnya tidak dosa. Kenapa? Zahirnya memang ngomong seperti itu, biarpun hakikatnya urusan dengan Allah. Ini kisah Hallaj. Lah hari ini kadang ada anaknya kiai yang malas ngaji, tiba-tiba langsung dikeramat ngomong aneh-aneh, langsung dianggap keramat. Oh, ini kayak Hallaj. Ngomongannya salah, Hallaj ini kayak Hallaj. Oh ya, saya bisa percaya dia Hallaj, penggal dulu lehernya, kalau ngalir darah nulis. Ini baru kita mungkin. Ini jangan dibikin main-main, agama Rasulullah jangan bikin main-main. Jangan gampang terkagum-kagum kecuali orang berpegang dengan syariat Rasulullah. Kalau ada seorang ulama salah, iya manusia. Tapi kalau kesalahan dianggap sebagai kebenaran, itu jadi salah. Kalau ulama kepleset, ya manusia dia. Tapi kalau sudah kebatilan dianggap sebagai syiar satu kewalian, itu problem. Wong melanggar syariat kok jadi wali. Ya gak ada. Nggak akan ada waliullah kecuali dia adalah sangat berpegang dengan syariat Rasulullah. Kalau ada wali tidak berpegang dengan syariat Rasulullah adalah dusta, wali syaitan. Sudah selesai, ini rumus. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, nggak bisa ditipu oleh siapapun. Syaitan ingin menjerumuskannya. Setan suatu ketika ada tampak cahaya. Di suatu malam tampak cahaya, terkagum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan cahaya. Selain cahaya itu menjadi semacam apa gitu, kira sesuatu tiba-tiba cahaya, dan di dalam cahaya itu ada ucapan, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Di saat mengatakan seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani masih diam saja. Akan tapi ada lanjutannya. Mulai hari ini Abdul Qadir Jailani telah aku halalkan untukmu semua yang pernah aku haramkan. Dengar omongan begitu, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mengatakan, terkutuk kau, pergilah kau wahai terkutuk, kau setan. Langsung pergi. Lalu setan kembali berkata, ya Abdul Qadir Jailani, aku telah menjerumuskan orang-orang seperti dirimu yang hebat puluhan orang. Dia tertipu, akan tapi kau hebat, kau selamat, kau tidak bisa aku ganggu. Ini karena kenapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpegang dengan syariat. Bahkan suatu ketika ada satu ulama, Imam Mukri atau siapa, salah satu ulama, ini kisahnya, ada seorang waliullah kehilangan sapi. Seorang waliullah kehilangan sapi. Kemudian sapi itu ada di tempatnya satu orang, dan seorang wali mengerti itu sapiku. Dan orang yang mengambil sapinya itu kayaknya ngerti fikih barangkali. Dalam dunia fikih kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, nggak akan menang dia. Ribut, akhirnya diajukan ke mahkamah. Hakimnya seorang alim atau imam siapa begitu, hakimnya seorang alim. Seorang alim menghukumi syariat sesuai zahirnya syariat. Bertanya kepada wali ini, kamu punya bukti tidak kalau sapi itu milikmu? Tetangga tahu nggak? Tetangga jauh, nggak ada tetangga, nggak ada yang bukti. Makanya seorang alim memutuskan hukum sesuai dengan pemahaman fikihnya, hukum zahirnya. Dijawab, Pak,
yang akan dimenangkan adalah di mana barang itu ada di tangannya. Sahibul lihat, maka orang itulah yang berhak memiliki sapi. Karena apa? Sapi itu ada di tangannya, dan engkau yang mengaku bahasa itu sapimu, kamu tidak punya bukti, nggak ada saksi yang bakal menyaksikan. Kemudian dia berkata, minta ya Allah, ini ulama ini, itu sapi-sapiku ya Allah, engkau maha tahu tentang aku ya Allah. Aku tidak berbohong. Dan betul nih wali ini itu sapinya dicuri. Cuman memang dalam dunia hukum kan selagi tidak punya bukti nggak bisa. Akhirnya apa? Dalam kisah itu, kisah begini ini, Anda jangan bicara tentang percaya atau tidak percaya. Ibrahnya dulu, maksudnya apa? Tenggelam di telan bumi itu seorang alim. Alim seorang qadhi di telan bumi. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya Allah, aku hanya membela syariat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Balik lagi ke atas. Kalaupun seandainya cerita ini agak benar, akan tapi kisah ini dihadirkan untuk mengukuhkan bahwasanya syariat harus dipegang. Nggak usah takut kalau Anda bela syariat. Jika ada orang melanggar syariat, minum minuman keras, ya sudah, itu adalah melanggar dan salah. Adapun nanti kita lemah lembut untuk mendidiknya, ini babnya beda. Tapi jangan sampai mengatakan kebatilan itu sebagai kebenaran. Jangan mengatakan sebuah kebatilan adalah sebuah kebenaran, itu kesalahan. Insya Allah kalau salah, salah. Nah ini dunia tasawuf ini dunia yang luar biasa. Banyak yang mengaku-ngaku tasawuf tapi jauh dari dunia, dari tasawuf. Akhlak tidak, kedekatan pada Allah enggak. Diskusi tasawufnya di otaknya. Diskusi tentang tasawuf mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Habis itu tidak sholat subuh barangkali. Tahajud enggak ada, mohon maaf. Mungkin. Akan tapi ketahuilah, sufi yang sesungguhnya adalah orang yang membuat keseimbangan antara dengan Allah dan dengan sesama manusia. Lihat, kalau bicara dengan Allah, dia tidak susah melakukan keharaman. Iya, dia bisa berdosa manusia. Akan tapi bisa dia berdosa, begitu mudah dia untuk tobat. Dengan manusia baik. Nggak ada sufi jahil. Nggak ada sufi jahil sama sesama. Tidak ada sufi menyakiti orang lain. Karena apa? Justru seorang sufi yang sesungguhnya adalah sangat lembut dan penuh kasih kepada sesama. Kemudian apalagi dakwah. Ngaku-ngaku tok. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, seorang istri mengatakan, aku sangat mencintai suaminya. Tapi nggak mau patuh. Malam-malam jam 12 mau keluar, abang, ayang, adik mau keluar. Kemana? Jalan-jalan. Jangan yang malam-malam begini. Enggak kan. Yang penting aku sayang sama abang deh, izinin. Dilarang masih maksain. Kalau ada cinta, ada kepatuhan, ada pengabdian, ada pengorbanan. Itu cinta, ada bukti. Kalau hanya ngomong tok gampang. Aku cinta, aku sayang. Mana pengabdianmu? Mana pengorbananmu? Mana kepatuhanmu? Termasuk ini pengakuan-pengakuan pada sesama manusia. Ini yang perlu kita hadirkan bahwasanya kalau kita berani berucap, ayo buktikan. Itu namanya jujur. Bukti daripada ucapan adalah ya perbuatan kita. Yang mengaku dirinya dekat kepada Allah. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk menghadirkan bukti-bukti yang Allah Maha tahu. Ya, kita ngaku orang beriman. Kan ngaku kita orang beriman. Dan kita hadir ke tempat ini ya karena kita telah menyatakan diri kita adalah orang yang ingin berbuat baik. Paling tidak, kalaupun kita ragu-ragu mengatakan kita orang baik, memastikan baik, kita ingin berbuat baik. Maka buktikan di saat kita berada di tempat baik semacam ini, kita serius. Kita serius untuk menjadi orang yang baik, berusaha menjauhi keharaman. Kalau kita melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan dia takut, tapi kok seenaknya bohong dia takutnya. Aku takut pada Allah, tapi tak taunya apa? Ngelanggar gampang. Kalau kepleset, iya manusia. Tapi penyesalannya bisa dahsyat, derai air mata. Jadi takutnya itu harus ada bukti. Takut yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya. Gambarannya begini loh ya. Ada orang, dia hobi minuman keras, hobi zina, melakukan minuman keras, zina dan sebagainya. Kemudian ada orang kaya yang memfasilitasi, sebuah gambaran saja, atau raja tak apa memfasilitasi ada perempuan cantik sekaligus minuman keras yang paling bagus.
ditempatkan di etalase kamar yang indah begitu. Tuh, ada perempuan cantik di sana, kau mau? Anak muda yang hobi zina, hobi mabuk, enggak mungkin menyia-nyiakan kesempatan langsung. Di saat dia memasuki kamar yang di situ akan dihiasi dengan bermacam-macam perhiasan, ada perempuan cantiknya. Di saat dia ingin masuk, di stop dulu. Sebentar mas, kenapa pak? Ini mau ke sana? Ya mau. Iya tuh, itu perempuan cantik. Iya tuh, itu perempuan cantik, minuman keras dan segala keenakan makanan enak di situ. Oke. Tapi mas, di situ hanya 2 jam dong. Enggak apa-apa, 2 jam cukup. Oke. Tapi setelah 2 jam, kamu pindah kamar sebelah. Ada apa kamar sebelah? Coba dibuka. Dibuka kamar sebelah, ada 5 orang keker-keker dan dia siap mengangkat. Untuk apa 4 orang ini? 4 orang ini akan memegang kamu dan kau akan dipanggang. Tuh apinya sana tuh. Kalau dia yakin dan melihat di depan matanya, susah berzina setelah itu. Karena dia mikir habis zina dipanggang dia. Gambaran keyakinan begitu kalau ngaku yakin. Gambarnya begitu. Biarpun dia hobi mabuk, nggak ada hobi mabuk, zina, habis itu panggang terserah, nggak mungkin. Kecuali kurang percaya, nah bohongan, nggak kira dipanggang. Ini gambaran. Maka semakin kuat ikatan kita dengan Allah, kemudian keyakinan kita akan murka Allah, hukuman Allah, neraka, siksa kubur, padang mahsyar, maka ketahuilah ada buktinya kalau dia mengaku-ngaku. Kecuali bohong mengaku, aku cinta Allah, aku takut neraka. Kalau dia betul takut neraka dan rindu surga, subhanallah, keyakinannya yang kuat menjadikan begitu mudahnya seorang istri senyum kepada suaminya. Seorang suami begitu mudahnya untuk memberikan keindahan kepada istrinya. Begitu mudahnya berdamai di saat berselisih antara pasangan suami istri. Begitu mudahnya berdamai antara saudara dengan saudara. Kenapa? Dia yakin ada surga, takut neraka. Ayo, banyak orang bohong nih, lihat. Pengennya umroh bolak-balik, haji bolak-balik, warisan belum diberesin. Katanya apa? Rindu surga Allah. Mana buktinya? Wong dia telah menciptakan neraka di dalam rumahnya, ingin cari surga lewat Mekah. Nggak ada, itu ke neraka lewat Mekah. Ini gambaran. Ada orang semacam itu, warisan belum beres tapi sering umroh bolak-balik loh. Warisan belum beres, bangun masjid. Warisan belum beres, senang sedekah. Bohong dia. Nah, Imam Haddad di sini mengajari jujur. Kalau engkau ngaku sesuatu, ayo yang benar. Apalagi ini urusan dengan Allah. Rasa rindumu kepada Allah menghantarkanmu untuk apa ya coba? Berbuat baik kepada tetangga, karena Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti menghormati tetangganya. Falyukrim dhaifah, menghormati tamunya. Dan seterusnya, lihat. Sehingga sebetulnya kesadaran akan keimanan, kerinduan, kecintaan kepada Allah yang kemudian ditandai dengan rasa takutnya kepada neraka, rindu surga, itu akan membentuk perilaku orang tersebut menjadi orang yang baik di dunia ini. Sehingga betul dikatakan ahli surga menemukan di dunia kayak di surga. Kalau memang betul dia adalah ahli surga, di dunia menemukan kayak surga. Nggak ada ngedendam sama si fulana, nggak ada ini. Ngapain dendam? Kan siksa di dalam diri. Sehingga selalu senyum dengan umat Nabi Muhammad. Didolimi dia tidak merasa terdolimi dia. Hatinya lapang. Kemudian senang berbuat baik, lihat. Dia berderma, oh ini surgaku. Dia menolong, ini surgaku. Inilah makanya boleh kita mengaku dan harus kita berani mengaku kalau kita seorang beriman, rindu Allah, cinta Rasulullah dan seterusnya. Akan tapi harus kita tingkatkan daripada pengakuan kita menjadi sebuah kenyataan. Ada bukti dari perilaku kita, bukti dari perbuatan kita. Kalau omong kosong saja, lihat, nggak ada yang senang. Bahkan dalam banyak hal orang ngomong saja tapi nggak ngasih contoh juga nggak enak. Kalau kita masuk ke dalam dunia pendidikan juga sama. Seorang ibu ngomong, "Nak, jangan nonton TV ya, ngaji ya, jangan nonton TV, ngaji yang benar." Ibunya nonton TV, abang bohong. Ya kurang lebih. Karena kita pintar ngomong dok. Ibunya tidak mau menghindari. Begitu yang dihadirkan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, bahwasanya kita harus punya pengakuan dari bentuk kebaikan. Akan tapi pengakuan itu baru benar dan ada artinya jika dibuktikan dengan perbuatan kita, dibuktikan dengan tingkah laku kita. Semoga Allah menjadikan zahir kita baik, omongan kita baik, dan juga batin kita adalah baik.
Semoga Allah mudahkan kita berucap yang baik, kemudian Allah mudahkan untuk wujudkan dengan perilaku kita, sehingga omongan kita yang baik sesuai dengan perilaku kita. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.